dosa. Malah nanti di hari kiamat katanya dosa-dosa kalian sebesar gunung itu akan dibebankan kepada Yahudi dan Nasrani. Dendam pribadi apa sama Yahudi dan Nasrani? Apa buktinya Tuhanmu itu bisa menghapus dosa? Kalau nanti hari kiamat ya dibebankan kepada Yahudi dan Nasrani, itu nggak mungkin terjadi, bos. Ya? Nggak mungkin terjadi seperti itu. Karena apa? Masa hanya kepada Yahudi dan Nasrani? Berarti orang yang golongan-golongan lain itu bagaimana? Kenapa hanya Yahudi dan Nasrani? Dendam pribadi apa Tuhanmu sama Yahudi dan Nasrani? Apa buktinya Tuhanmu itu sudah menghapus dosa? Mana buktinya? Oke, sudah? Sudah. Oke, saya baca ya. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dan dari Rasulullah, semoga Allah memberinya berkah dan keselamatan, beliau bersabda, demi dia yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak seorang pun dari umat ini, baik Yahudi dan Nasrani, ya, baik Yahudi maupun Kristen, yang mendengar tentangku dan kemudian meninggal dunia tanpa beriman kepada apa yang telah kusampaikan, maka ia akan masuk penghuni neraka. Tapi sesungguhnya kalian sudah mendengar. Kalian sudah mendengar tentang Nabi Muhammad SAW, tetapi kalian tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Rasul. Apa yang dikatakan? Maka ia akan termaksud penghuni neraka. Nabi Muhammad SAW bersumpah demi Allah bahwa tidak seorang pun dari umat ini, baik Yahudi, ini diriwayatkan oleh Muslim, Sahih Muslim 153. Nabi Muhammad SAW bersumpah demi Allah bahwa tidak seorang pun dari umat ini, baik Yahudi, Kristen atau lainnya, ya, mau Konghucu, mau Hindu, Buddha, ya, yang mendengar tentang Nabi Muhammad atau menerima seruan Nabi Muhammad SAW lalu meninggal dunia tanpa beriman kepada beliau sebagai Rasulullah, maka ia akan termaksud penghuni neraka dan tinggal di dalam selama-lamanya. Kenapa, Nora? Kita buka di dalam surat apa? Surat At-Taubah ayat 30. Allah sendiri yang mengatakan. Surat At-Taubah ayat 30. Apa dikatakan Allah? Orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan mereka dengan mulut-mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kufur sebelumnya. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling? Jadi kenapa orang Nasrani dengan Yahudi yang akan ditempatkan? Makanya sudah dikatakan, saya sudah membaca riwayat suatu hadis Sahih Muslim dengan Abu Hurairah. Orang-orang yang mendengarkan tentang Nabi Muhammad, tetapi mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad sebagai Nabi penutup, sebagai Nabi utusan Allah, sebagai Rasul Allah, mereka sesungguhnya akan ditempatkan di neraka jahanam selama-lamanya. Hadis Sahih. Terus kenapa orang Yahudi dengan Nasrani yang harus ditempatkan di neraka? Itu kehinaan bagi mereka. Kenapa? Karena mulut mereka sendiri mengatakan apa? Orang Yahudi mengatakan Uzair putra Allah, orang Nasrani mengatakan Isa Al-Masih juga putra Allah. Sementara ahli kelas sudah menegaskan Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Bahkan Yesus Al-Masih sendiri mengatakan, Bapa yang mengutus aku, hidup yang kekal itu engkau harus mengenal satu-satunya Tuhan. Dia mengatakan juga kepada iblis pada waktu dia hendak dicoba, apa dikatakannya? Sebab ada tertulis, sembahlah hanya kepada Tuhan Elohimmu, bukan kepada Yeshua HaMashiach. Jelas loh di sana. Kalau Mikana mengatakan Tuhan kami konsisten, Nora, apa konsistennya Mikana? Di perjanjian lama kepada Musa, kepada Abraham, ketika Abraham mau menyembelih anaknya, dia menggantikan dengan hewan. Tapi kenapa di dalam perjanjian baru, waktu Yeshua HaMashiach sendiri yang membuat pergantian dari darah manusia, waktu Abraham mau menyembelih anaknya diganti dengan hewan ternak. Tetapi kenapa tiba-tiba di abad 1 dia datang, dia ingin mengorbankan dirinya? Pinter Bunda Nara. Mustahil. Kau bilang katanya konsisten, itu tidak konsisten Mikana. Kalau dari awalnya
ucapannya, darah dia bisa menghapus dosa, maunya dia buat langsung. Kenapa di abad 1 baru datang dia? Itu namanya tidak konsisten, tidak sesuai dengan ucapannya. Dia ganti Ishak dengan hewan ternak, tapi di abad 1 dia datang dirinya sendiri yang ngorbanin. dengan mencurahkan darahnya, baru dia katakan itu menghapus dosa. Itu tidak konsisten. Yang namanya konsisten, dari awal maunya dia langsung menebus dosa. Dia naik lagi ke atas. Nah, datang abad 1 lagi, dia dilahirkan. Simpel sebenarnya Mikana. Tetapi Tuhan kamu membuatnya jadi ribet. Yang dimana apa? Di mana ajaran perjanjian lama, di ajaran Nabi Musa dengan ajaran perjanjian baru, itu sebenarnya bertolak belakang Mikana. Karena tidak pernah Musa diperintahkan untuk menyembelih manusia. Tidak pernah Mikana. Tuh, udah jelas ya. Mana ada pernyataan dosa-dosanya Muslim itu dibebankan kepada Yahudi dan Nasrani. Padahal itu sudah jelas-jelas tertulis akibat dari ulah perbuatan mereka sendiri, ulah perbuatan Yahudi dan Nasrani sendiri yang gak mau menerima Rasulullah sebagai nabi terakhir. Jelas itu loh.